keluar dari Islam. Kalau terima dengan apa adanya, sebagaimana apa yang dipahami oleh para sahabat bahwa Allah berbicara, selesai. Kembali seperti yang tadi, mereka menolak tangan, sama mereka menolak ucapan Allah juga dengan alasan yang sama. Masa sih Allah berbicara nanti sama dengan kita? Allah berbicara seperti kita berbicara? Mustahil, kata dia. Kalau begitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah kalau alasannya sama, ya bantahannya sama dengan yang tadi. Goblok kamu, seperti yang tadi. Gampang. Allah berbicara dengan tidak sama, berbicara seperti kita. Lain, tidak sama dengan kita. Nah, kita lanjutkan insyaallah ba'dal isya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Masih tentang qaulu ashabil hadis fi sifat, ucapan mereka para ashabul hadis dalam masalah sifat-sifat Allah. Sampai kepada wal qaul wal kalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qaul, yang berbicara, dan al-kalam, mengajak bicara siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala jelas memiliki sifat kalam, sehingga Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam Khalq Af'alil Ibad, bahwa beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, La tamna'uni an uballigha kalam Rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan kalam Rabbi, menyampaikan ucapan Rabbku? Ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, yakni berbicara. Juga sifat ridha was-sakhat, ridha dan marah. Allah ridha kepada siapa yang dikehendakinya dan marah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah ridha kepada kaum mukminin dan Allah murka kepada orang-orang kafirin. Dan ini juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaysa kamitslihi syai', dan tidak ada yang menyerupainya dalam sifat-sifatnya ini. Wal hayata wal yaqdah, dan juga sifat hidup, bahwa Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Wal insu wal jinnu yamutun. Artinya disebutkan al-hayat di sini, hidup, tidak sama dengan hidup makhluk. Bahwa makhluk hidupnya terbatas dan diancam maut.
Adapun Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, hidup yang sempurna, yang maha hidup, yang tidak ada kekurangan padanya sehingga tidak diancam oleh maut. Hayyun la yamut wal yaqظah, dan Allah dalam keadaan jaga, tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak dikenai kantuk dan tidak pula dikenai tidur. Dua sifat ini sifat kelemahan, sehingga Allah nafikan dari dirinya bahwa Allah tidak memiliki dua sifat tersebut, sifat ngantuk atau sifat tidur. Sehingga berarti tetap dalam keadaan yaqظah, dalam keadaan jaga atau dalam keadaan tidak tidur. Wal farahu wad dhahik wa ghairiha. Demikian juga sifat farah, gembira, wad dhahik, tertawa. Ini pun diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa. Sebagaimana kisah orang yang terakhir masuk surga. Dalam kitab-kitab sahih dikisahkan bagaimana orang yang terakhir masuk surga. Ketika semua orang sudah masuk surga dan ahli neraka sudah diberi syafaat oleh Rasulullah SAW sehingga diselamatkan dari api neraka dan masukkan dalam surga, tinggal sisa satu orang yang terus minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan. Sampai dia meminta, ketika Allah tawari apa yang kamu minta, dia mengatakan, ya Rabb, yang penting aku tidak masuk neraka, aku nggak minta yang lain. Yang penting aku selamat dari neraka. Diselamatkan dari neraka, tapi masih melihat bagaimana neraka itu, sehingga dia ketakutan. Dia minta lagi, ya Rabb, palingkan aku dari neraka, aku tidak mau melihat neraka lagi. Kata Allah, apakah hanya itu yang kamu minta? Dan tidak minta lagi selain itu? La ya Rabb, aku tidak minta selain itu, hanya itu saja. Pokoknya yang penting saya tidak lihat neraka. Maka Allah palingkan dia ke arah lain. Maka dia tidak melihat lagi neraka, tapi melihat surga. Maka dia minta, ya Rabb, aku ingin ke bawah pohon itu. Hanya itu yang kau minta? Cuma itu, dan aku tidak akan minta lagi setelah itu. Wahai anak Adam, memang kamu demikian sifatnya. Terus diberi, masuk ke sana. Sampai dia ingin masuk betul-betul jadi ahli surga. Maka Allah berikan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Dan digambarkan seakan-akan surga itu penuh. Ya Rabb, semua sudah memiliki tempatnya masing-masing, sudah penuh. Maka Allah tertawa. Dan di sini ketika sahabat meriwayatkan kepada tabi'in, Ibnu Abbas kalau nggak salah meriwayatkan kepada tabi'in kaget. Kenapa engkau tertawa? Engkau meriwayatkan hadis tertawa? Ini bukti kalau mereka jarang tertawa dalam masalah ilmu. Jadi tertawa itu heran mereka. Kenapa engkau tertawa? Menyampaikan hadis. Kata beliau, aku tertawa karena aku melihat waktu Rasulullah tertawa. Dan kami pun waktu itu bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah waktu itu tertawa. Ini di samping kita mendapatkan bagaimana adab dalam ta'lim. Bukanlah pelajaran-pelajaran atau pengajaran-pengajaran itu seperti modelnya Zaiduna MZ, bukan itu. Tapi dalam masa-masa sahabat tabi'in dan tabi'in menyikapi ta'lim wal ilm itu dengan sangat serius, sehingga tertawa itu sesuatu yang jarang terjadi. Dan heran kalau seorang menyampaikan hak, menyampaikan ilmu, hadis dan Quran dalam keadaan tertawa. Heran dia, bertanya. Itu adab. Dan juga di samping itu yang kita ambil dalam hadis ini, kita ambil isbat sifat dhahik, sifat tertawa bagi Allah, bahwa Allah tertawa. Dan jangan bertanya kayak apa tertawanya. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan Allah satupun atau sedikit pun dari makhluknya. Demikian pula riwayat tentang tertawanya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seseorang yang gembira karena mendapatkan kembali untanya. Yang dia lari ke sana kemari mencari untanya, tidak ketemu. Sampai dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian seperti putus asa duduk sampai berdoa,
di bawah pohon, tertidur dia. Begitu bangun dari tidurnya, melihat untanya sudah ada di hadapannya. Maka dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau lah hambaku dan aku Rabbmu. Begitu. Ini Allah tertawa karena Allah tahu dan maha tahu apa yang dimaksudkan oleh hamba tersebut sampai terbalik dia mengucapkan. Dan ini juga sebagai isbat sifat dhahik. Allah tertawa. Dan tetap kita katakan sifat ini diisbatkan dalam keadaan tidak mengatakan sama dengan makhluknya. Tetap meyakini bahwa tidak sama dengan makhluknya dan kayak apanya tidak tahu. Bila kaifin wala lima. Tanpa pertanyaan kaif. Maka dikatakan selanjutnya wa ghairiha, dan lain-lain dari sifat-sifat Allah. Dan lain-lain dari sifat Allah dalam artian secara umum, sehingga kalau kamu dapati riwayat yang kamu mungkin merasa bingung kok bisa begini atau akalmu belum bisa memahami, ingat manhajnya, ingat prinsip ahli sunnah. Kalau riwayatnya sahih harus terima, isbat, kami beriman, begitu. Kayak apanya itu nanti, itu kita nggak tahu. Kalau diberitahu oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih, alhamdulillah. Tapi kalau nggak diberitahu, kita nggak cari-cari tahu kepada orang lain, karena tidak mungkin ada yang bisa menjawabnya. Kita yakini dengan apa yang dikatakan dalam hadis tersebut dan kita serahkan pada Allah masalah takyif. Demikian prinsip ahlu sunnah, dan demikian pula dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Kita bacakan satu poin dari ucapan Al-Barbahari tentang masalah ini. Kata beliau, wa kullama sami'ta min al-athari mimma lam yablughu aqluk. Setiap apa yang kau dengar dari asar-asar, riwayat-riwayat yang engkau belum bisa memahami dengan akalmu, maka wajib atasmu taslim. Dicontohkan oleh beliau, setiap apa yang kau dengar dari asar-asar, dari riwayat-riwayat tentang apa-apa yang kau belum memahaminya dengan akalmu, seperti ucapan Rasulullah SAW, qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia itu berada dalam 2 jemari Allah. Ini salah satu contohnya. Bagaimana? Nggak tahu. Kok semua hati yang sekian jumlahnya jutaan, miliaran orang dalam keadaan di 2 jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekandaknya. Bagaimana? Lam yablughu aqluk, belum bisa dipahami oleh akalmu. Iya toh? Kayak apa? Gak tahu, susah dipikirkan dengan otakmu dan otak kita. Seperti juga tadi hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Juga contoh yang lain, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam. Dan juga hadis tentang wa yanzilu yauma Arafah, Allah turun ke langit dunia pada hari Arafah. Juga berita wa yanzilu yaumal qiyamah, dan Allah turun pada hari kiamat. Juga berita tentang bahwa Jahannam la yazalu yutrah fiha, Jahannam terus diberi penumpangnya atau diberi isinya. Ahli neraka terus dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, tapi terus mengatakan hal min mazid, hal min mazid. Ketika Allah katakan halim talati, apakah kau telah penuh? Terus mengatakan hal min mazid, wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah katakan halim talati wa taqulu hal min mazid, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Terus demikian. Hatta yadahu 'alaiha qadamahu jalla sana'uh, sampai Allah memasukkan ujung kakinya ke dalam neraka, sampai neraka Jahannam mengatakan qat qat, cukup cukup, qat qat. Ini pun lam yablughu aqluk wala aqluna, belum bisa dibayangkan kayak apa, otak kita belum nyampe. Bagaimana Allah masukkan kakinya dalam neraka Jahannam? Atau pertanyaan kenapa? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Karena prinsip tadi,
Kata Al-Barbahari sebelumnya bahwa tidak bertanya kaif wala lima illa syakun. Tidak bertanya kenapa dan tidak bertanya bagaimana kecuali orang yang ragu. Disampaikan hadis ragu apa benar. Sehingga bertanya kenapa? Enggak urusan kenapa, Allah maunya begitu dan diberitakan dalam riwayat yang sahih. Kok pakai tanya kenapa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Tapi justru mereka yang akan ditanya. Manusia-manusia ini yang akan ditanya. Dihisab. Allah tidak ditanya kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu. Enggak bisa ditanya demikian. Enggak pantas pertanyaan seperti itu, kurang ajar pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terima beritanya, amanna bihi, kita beriman dengannya. Bila kaifin wala lima, tanpa pertanyaan kenapa dan tanpa pertanyaan bagaimana. Pokoknya begitu. Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka ketika neraka itu terus meminta tambahan. Wa qaulullahi ta'ala lil 'abdi, dan juga ketika Allah mengatakan kepada seorang hamba, in masyaita ilayya harwaltu ilaik. Kalau engkau berjalan kepadaku, kata Allah, aku akan berlari kepadamu. Harwalah, berlari-lari kecil. Kayak apa? Nggak tahu. Bagaimana? Nggak tahu. Tapi harus beriman, wajib beriman kepadanya. Hadis ini tentang harwalah, tentang berlari-lari kecilnya Allah, akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari dalam Tauhid, juga oleh Muslim dalam Adz-Dzikr wa Du'a. Ini semuanya riwayat-riwayat yang lam yablughu aqluk, belum mencapai atau belum bisa dibayangkan dengan akalmu atau belum bisa difahami oleh akalmu. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha tabaraka wa taala yanzil yauma Arafah, Allah turun pada hari Arafah. Wa qauluhu khalaqallahu Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Rasulullah mengatakan, aku melihat Rabbku dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Wa asbah hadhil ahadits, dan hadis-hadis yang semodel dengan ini. Jadi kata Al-Barbahari, kalau engkau mendengarkan asar-asar atau riwayat-riwayat yang seperti ini yang belum bisa dicerna oleh otakmu, fa'alaika bit-taslimi wat-tasdiqi wat-tafwidhi, maka atas kalian untuk taslim, menyerah, ini menerima apa adanya yang di situ, wat-tasdiq, mempercayai, wat-tafwid, hati-hati jangan salah paham. Tafwid di sini bukan menyerahkan maknanya, tapi kaifnya. Disebutkan dalam footnote di sini, al-murad al-musannif tafwidu ilmil kaifiyah. Jadi harus dipercayai, harus diimani, dan harus diserahkan pada Allah masalah kayak apanya. Kayak apa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita yakin dan mengucapkan persis seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah bilang begitu, kita bilang begitu. Makanya adalah benar karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. La tufassir syai'an min hadhihi bihawat, kata Al-Barbahari, jangan kau tafsirkan sesuatu pun dengan hawa nafsumu. Ini dari riwayat-riwayat tadi, jangan ditafsirkan dengan hawa nafsu. Fa innal imana bihada wajib, karena iman dengan berita-berita tadi wajib hukumnya. Faman fassara syai'an min hadza bihawahu, barang siapa menafsirkan riwayat-riwayat tadi dengan hawa nafsunya, aw raddahu, atau menolaknya, fahuwa jahmi, maka dia adalah seorang jahmiyah. Kalau berani menolak atau membalikkan maknanya atau menafsirkan maknanya dengan hawa nafsu, maka dia adalah seorang jahmiyun. Demikian kata Imam Al-Barbahari. Wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya fahuwa kafirun billah, dan barang siapa yang menganggap bahwa dirinya melihat Allah di dunia ini, maka dia kafirun billah, berarti dia orang yang kafir, ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Al-Barbahari. Ini berarti tidak ada yang melihat Allah di dunia ini. Ini dari kalangan manusia
Sedangkan Rasulullah SAW masih diistilahkan di kalangan para salaf. Maka dikatakan dalam kitab kita ini bahwa mereka mengimani sifat-sifat tadi min ghairi tashbihin li syai'in min dzalika bi sifatil marbubin al makhluqin. Mereka mengimani sifat-sifat tadi, berita-berita tadi tentang Allah tanpa diserupakan dengan sesuatu pun dari sifat makhluk-makhluknya. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala wa qalahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ashabul hadis berhenti pada riwayat-riwayat itu. Ini mengatakan apa adanya, seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ziyadatin alaih wala idafatin ilaih, tanpa memberikan tambahan padanya dan tanpa merubahnya. Tanpa memberikan tambahan dan tanpa memberikan idhofah, disandarkan pada sesuatu. Dan ini misalnya ahli bid'ah ketika tidak mau menerima berita bahwa Allah turun atau datang, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, jaa rabbuka, kamu datang dengan para malaikat berbaris-baris. Ketika mereka mau menolak turunnya Allah dan datangnya Allah, mereka beri tambahan, beri idhofah. Wa jaa amru rabbik, datang perintah Rabbmu. Bukan Rabbnya, tapi datang perintahnya. Turun urusannya, katanya. Padahal jelas Allah yanzil ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia. Mereka tambahi perintah Allah, urusan Allah turun ke langit dunia. Beraninya menambahi satu kalimat, meletakkan kalimat dalam Al-Quran yang sama sekali bukan dari Allah dan bukan dari Rasulnya, dimasukkan ke dalam Quran. Apa namanya? Kalau bukan yuharriful kalimat an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya dengan tambahan-tambahan. Maka dikatakan ashabul hadis, para sahabat dan para pengikutnya, mereka mengimani sifat-sifat dan fi'il-fi'il, perbuatan-perbuatan Allah tersebut tanpa ada tambahan dan tanpa disandarkan pada sesuatu, tanpa ada tambahan-tambahan idhofah. Wala takyifin lahu wala tashbihin wala tahrifin wala tabdilin wala taghyir. Tidak ada atau tanpa pertanyaan kayak apa, tanpa penyerupaan, tanpa perubahan, tanpa pergantian, enggak ada yang diganti-ganti, wala taghyir wala izalah lil lafzi al khabar amma ta'rifuhu al-arab, dan tidak berani merubah-rubah atau menghapus lafaz berita sebagaimana yang dikenal oleh orang Arab, enggak mau diganti. Orang Arab mengetahui kalau yad ya yad, tangan, kemudian diganti. Padahal ini bahasa Arab dan dikenal oleh orang Arab, yad artinya tangan, kemudian diganti. Mereka enggak berani. Ashabul hadis tidak berani demikian dan tidak mau mengganti-gantinya. Tidak seperti mereka yang berani merubah-rubah kalimat dan berani menafsir-nafsirkan. Sedangkan wala tabdil, tanpa mengganti, seperti istawa diganti istaula. Karena itu bukan terjemahan dan bukan penafsiran. Kalimat lain cuma mirip, ada ista di awalnya, istawa, ini istaula, begitu. Mirip, ganti. Sebenarnya diganti, bukan penafsiran tapi pergantian, diganti kalimat lain. Na'udzubillah, Quran diganti dengan kalimat lain dari perutnya sendiri, dari pikirannya sendiri. Demikian pula ada yang merubah harakatnya karena tidak mau beriman bahwa Allah mengajak bicara Musa, maka dikatakan wa kallamallaha Musa taklima. Mestinya Allahu dengan dhammah, berarti Allah pelakunya yang berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa, dibaca oleh mereka dengan dibalik. Wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa. Jadi Musa yang berbicara. Dirubah harakatnya saja. Ini semuanya yuharrif, mengganti dan merubah. Sehingga jangan heran
kalau ahlu sunnah melarang dan tidak mau mendengar dari ahli bid'ah walaupun baca ayat. Yusuf ibn al-Asbaq rahimahullah didatangi oleh 2 orang dari ahli bid'ah. Ukallimuka kalimat. Jawab, la. Tidak, jangan kau bicara. Baik, uhadithuka bihadith. Kalau gitu aku sampaikan kepadamu satu hadis. Satu hadis. La, kata dia. Jangan, pergi kamu. Aqra' alaika ayah. Kalau begitu aku bacakan satu ayat saja. Tetap mengatakan la taqumanna anni aw la aqumanna. Kamu bangun atau saya yang akan berdiri. Pergi kamu atau saya akan pergi. Maka orang itu pergi. Murid-muridnya bertanya, ya Syekh, apa jeleknya kalau dia baca Quran? Apa ruginya kita kalau dia baca hadis? Dijawab, aku takut dia membacakan ayat kemudian menyelewengkannya dan kemudian masuk dalam hatiku. Sungguhnya hati-hati manusia ini dhaifah. Membaca ayat saja khawatir. Baca ayat ini tidak mau bicara apa-apa, baca ayat terus pergi. La. Nah gimana kalau udah baca ayat kemudian membaca wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa. Nanti yang mendengarkan, iya ya, ini bacaan lebih tepat, lebih masuk akal. Ya Bu? Fitnah. A'udzubillah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa yang beda? Oh benar ya. Min syarri ma khalaq. Maknanya sudah lain sekarang. Makna nafiyah. Dari kejahatan yang tidak Allah ciptakan. Nah, iya benar-benar. Allah masa menciptakan kejelekan. Apa ini? Aliran apa? Hah? Qadariyah. Yang Allah tidak menciptakan kejelekan-kejelekan. Kamu yang menciptakan kejelekan. Jadi min syarri ma khalaq diganti menjadi min syarri ma khalaq. Dari kejelekan yang tidak Allah ciptakan. Orang yang mendengarnya terfitnah. Apalagi orang-orang yang awam, laisa indahum ilm, tidak memiliki ilmu, mendengarkan ayat seperti itu, iya baca begini lebih tepat. Dan tidak ada perubahan kecuali masalah harokat saja. Mungkin jangan-jangan bacaan yang sebenarnya adalah ini. Ayo. Fitnah. Sehingga Syekh tadi mengatakan la walau ayat. Anda bacakan ayat la walaupun ayat. Sekarang kita mau sombong mendengarkan dari ahli bid'ah ceramahnya, mau ngambil kebaikannya. Padahal baca ayat aja dikhawatirkan. Baca ayat mushaf murattal dari Syekh Mubtadi' Dhal, seorang pengingkar sifat. Takut kita. Jangan-jangan nanti ayatnya diselewengkan oleh dia. Karena dia mengingkari sifat kok. Tidak mustahil dia akan mempathahkan yang kasrah, mengkasrahkan yang dhammah, dan terus begitu. Demi kepentingan akidah kufurnya. Apalagi dengarkan ceramahnya, dengarkan baca Al-Qurannya sudah bahaya. ولا إزالة لللفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر. Tidak berani mereka menggeser lafaz kepada apa yang telah dipahami oleh orang-orang Arab dan kemudian meletakkannya dengan takwil-takwil yang munkar. Wa yajrunahu 'ala adh-dhahir, dan mereka ashabul hadis melangsungkan atau melewati hadis-hadis dan ayat-ayat tadi seperti zahirnya. Zahirnya seperti itu, imani seperti itu. Amiruha kama ja'at, kata para ulama. Langsungkan. Yani lewati seperti apa yang datang, sampaikan seperti apa yang datang dari beliau. Rasulullah mengajarkan demikian, sampaikan demikian. Rasulullah mengatakan A, kita katakan seperti itu. Amiruha kama ja'at. Sampaikan seperti apa yang telah datang pada kamu dalam riwayat yang sahih. Sehingga ketika ditanya maksudnya apa, tafsirnya apa, Allah memasukkan ujung kakinya ke neraka
Itu maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Maksudnya begitu. Iya, kata para ulama, tafsiruha qiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya. Tafsirnya apa? Tafsirnya Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka. Maksudnya apa? Maksudnya Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka. Iya, hanya itu. Jadi sebenarnya mereka bukan tidak paham artinya, cuma tidak mau nerima. Maknanya dengan bahasa Arab dan mudah. Semuanya kamu cari kalimat-kalimat semuanya ada dalam kamus jelas. Terus apa? Yang ditanyakan, maksudnya apa? Ya itu maksudnya. Tafsiruha qiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya. Mau ditafsirkan, baca ulangi lagi. Nah, itu tafsirnya. Karena maknanya jelas. Yang tidak jelas adalah kaifiyah. Dan kaifiyah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Allah tidak memberitahu mau apa kalau Allah tidak memberitahu. Bagaimana kita memaksa? Allah tidak memberitahu, sudah selesai. Kewajiban kita beriman.